semuanya? Semangat. Nah, tadi kurang puas suaranya. Selamat pagi. Semangat. Yes, yes, gitu ya. Oke, selamat pagi. Semangat. Yes, yes, yes. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh anak kami Hari. Silakan, Nak. Terima kasih Tuhan telah kami memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini. Bila mereka segala kesehatan, mengurangi rezeki agar bisa membiayai kami dan membimbing kami anak-anaknya dengan baik. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, maupun sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat kami yang bagi kita kami. Pujilah namamu sampai sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembelajaran hari ini siap. Sudah sarapan tadi dari rumah? Sudah. Ya, kita hari ini adalah perdagangan internasional. Siapa yang kira-kira masih mengingat materi sebelumnya, sebelum perdagangan internasional? Coba tunjuk tangan. Ya, berdiri anak kami. Perubahan sosial budaya dan globalisasi. Ya, perubahan tadi siapa? Coba. Ya, berdiri. Perubahan sosial dan budaya adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima. Perubahan ini berupa globalisasi, kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, dan penemuan baru dalam masyarakat. Ya, coba berdiri. Globalisasi adalah proses migrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, kehidupan dan aspek-aspek kebudayaan. Ya, oke. Hubungannya perdagangan internasional dengan globalisasi dan perubahan sosial budaya. Seperti yang kamu lihat. Yang pertama, hubungannya dengan budaya adalah suatu bangsa yang memiliki budaya akan menghasilkan produk dan jasa sesuai dengan budayanya. Contoh, di Indonesia, batik. Budaya kita batik kan? Kalau orang Batak apa budayanya? Ulus, iya ulus, tenunan ulus itu, ya kan? Nah, nantinya bisa kita ekspor atau kita jual ke luar negeri. Kemudian globalisasi, yaitu tadi tidak ada batas lagi antara negara satu dengan negara yang lain. Maka hubungannya dengan perdagangan internasional adalah apa? Perdagangan internasional tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan batas. Iya, tidak ada lagi batas. Artinya apa? Kita bebas melakukan perdagangan internasional sesuai dengan aturan-aturan. Tidak ikut lagi pemerintah. Untuk apa kita belajar perdagangan internasional? Coba, kita mau belajar untuk apa tahu? Yang pertama, apa? Kita tahu apa? Coba lihat di layar, kita jadi tahu apa? Iya, pembelajaran itu menjadi berkualitas. Apa artinya? Alat-alat seperti, coba lihat, handphone, laptop, itu kita beli. Apalagi tidak ada untuk perangkat penjualan nasional, ya kan? Yang karena perdagangan internasional, yang kita caranya adalah, kita lihat, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjabarkan pengertian perdagangan internasional secara jujur dan bertanggung jawab, tidak nyontek ya. Oke. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional secara jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat perdagangan internasional secara jujur dan bertanggung jawab. Yang berikutnya, peserta didik dapat menganalisis hambatan perdagangan internasional secara jujur dan bertanggung jawab. Yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis masalah dalam perdagangan internasional yang dibagikan guru di lembar kerja peserta didik secara jujur, bertanggung jawab, dan percaya diri. Ini yang pertama ya. Model pembelajaran yang Ibu gunakan adalah problem based learning. Ibu akan menampilkan nanti artikel masalah ya. Sumber belajar
buku paket yang kamu pakai, ya kan? Kemudian nanti ada ibu bagikan bahan ajarnya. Kemudian adalah internet. Sudah ibu suruh bawa HP kan? Ya. Nanti untuk diskusi boleh dibuka HP-nya ya. Mencari jawaban-jawaban daripada hasil, mencari jawaban penilaian. Ya, tentunya kita belajar ada tujuan yang dicapai tadi, penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Sikapmu bagaimana di sini? Kalau misalnya nanti ada yang ribut, ya itu dinilai ya. Kemudian yang berikutnya pengetahuan melalui post-test. Nanti ada soal di akhir pembelajaran akan ibu berikan, ya kan? Ya, kelihatan nanti siapa yang sudah bisa mencapai kompetensi tersebut. Yang ketiga adalah keterampilan, yaitu bagaimana kamu penampilannya di depan untuk mempresentasikan hasil di. Ini ada gambarnya ya, masalah. Perhatikan, sudah diperhatikan? Oke, gambar 1. Masalah apa yang ada? Masalah apa yang ada? Coba, siapa yang bisa? Ya. Masalah apa? Iya. Larangan ekspor, ya kan? Oke, yang kedua. Itu tadi larangan ekspor. Yang kedua adalah ini. Coba, gambar yang kedua siapa yang bisa? Oke. Pakaian bekas impor masuk ke bos tekstil Indonesia masalah yang lucu. Apa masalahnya? Pelaku impor berlaku curang dengan memasukkan pakaian bekas ke Indonesia. Iya. Pelaku impor curang. Mereka memasukkan pakaian bekas itu ke Indonesia melalui jalan tikus. Padahal sudah dilarang kan? Itu masalahnya. Sehingga menghentikan atau membuat perusahaan tekstil yang ada di Indonesia merugi. Yang berikutnya, yang ketiga, gambar yang ketiga, coba. Siapa yang bisa? Oke, berdiri, sayang. Iya, artinya apa? Masalahnya apa? Ekspor Indonesia menurun 40% akibat pandemi. Ya, ekspor itu menurun karena apa? Karena ada aturan yang melarang ekspor dan impor dikurangi akibat daripada tanggungnya dibagi 4 seperti ini posisinya. Ya, kelompok kita ada 25 orang kan? Ya, Bu. Nah, laki-laki ada berapa orang? 8. Jadi ibu bagilah laki-lakinya. Jadi ibu bagi berdasarkan karakteristik siswa, jenis kelamin dan heterogen, biar bercampur laki-laki perempuan ya kan? Oke, dan juga kemampuan. Kelompok 1 ada 6 orang. Kelompok 2 ada 7 orang. Kelompok 3 ada 6 orang. Kelompok 4 ada 6 orang. Nah, sekalian di sini gambar itu dibuat di sini di LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Dan ditulis. Ini nanti yang kamu presentasikan di depan bersama kelompoknya ya kan? Iya. Ini. Oke, bagikan ya satu ya. Oke. Oke. Ini tadi 6 orang. Oke, dibagikan. Diskusi sambil melihat gambar sambil diskusi. Coba kita perhatikan video pembelajaran berikut ya. Apa itu perdagangan internasional? Biar ibu putarkan. Semua memperhatikan. Sudah diperhatikan videonya. Nah, sekarang silakan diskusi ke depan. Ekspor CPO yang dituliskan di sini ya kan? Mengapa bisa dilarang ekspor CPO? Ya kan di sini ada kan? Boleh dilihat dari internet. Gara-gara apa? Itu terjadi di bulan berapa itu ekspor CPO? Bulan 4.
Berat? Pernah nggak di sini minyak goreng naik? Iya, kan? Gara-gara itu kan? Oke, sudah bisa? Oke, ditulislah. Lengkap jawabannya kan? Oke. Artikel masalah. Terima kasih kami. Terima kasih karena beliau sudah memberikan waktu untuk kami. Artikel masalah. Ekspor CPO dilarang sebulan, Indonesia berpotensi kehilangan dana hingga 3 miliar. Masalah yang muncul dalam artikel yaitu 1. Pemerintah melarang ekspor CPO atau crude palm oil minyak sawit mentah. 2. Indonesia akan Kelompok kehilangan 3. Coba hingga lihat 3 kawannya. miliar. Analisis masalah terkait artikel 1. Pemerintah melarang ekspor CPO demi mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran, serta harganya sangat mahal yakni Rp23.000 per 2 literan minyak kemasan, serta 16.000 kg untuk minyak goreng curah. Akibat kebijakan ini, maka devisa Indonesia hilang hingga 3 miliar per bulan akibat larangan ekspor CPO ini. 2. Larangan ekspor minyak dunia akan mengalami dampak kerugian besar di pihak pelaku industri. Penerimaan ekspor akan turun drastis, bahkan akan ada investor yang akan pergi dari Indonesia akibat larangan ekspor CPO ini. Oke, ya. Nah, jelas kan penjelasan mereka kan? Berikan aplaus. Ya, terima kasih. Jawaban yang sangat bagus ya. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Coba. Ya, silakan untuk kelompok berapa? Ya, kelompok 4, silakan. Memberikan pertanyaan. Mengapa adanya kebijakan impor dari suatu negara menjadi hambatan perdagangan internasional? Ya, mengapa larangan impor suatu negara menjadi hambatan di dalam perdagangan internasional? Coba diskusi dulu sebentar. Sudah apa? Yang bisa menjawabnya apa jawabannya? Ya, Ibu kasih waktunya 1 menit ya diskusi ya. Ya. Oke. Sudah? Oke. Siapa yang membacakan? Ya, oke. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Alasan kebijakan impor dari suatu negara menjadi hambatan perdagangan internasional adalah ketika suatu negara memiliki kebijakan pembatasan jumlah barang yang diimpor. Maka hal tersebut akan membuat negara pengekspor akan kehilangan peluangnya dalam mendapatkan keuntungan. Serta raya pajak ekspor impor yang tinggi dan perizinan yang sulit akan memperlambat dan mempersulit proses perdagangan itu sendiri. Iya. Oke, sudah puas kelompok 4? Sudah. Oke, sudah katanya. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Ya. Kepada kelompok 1, Ibu persilakan langsung semuanya aktif, apalagi ketika diskusi ya, dan memberikan jawaban pertanyaan. Dari kelompok 1 tadi coba kita analisis ya. Kelompok 1 tadi memberikan jawabannya sangat bagus ya kan? Ya kan? Nah, begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lain. Dan juga pertanyaan yang diberikan sangat mendukung untuk materi perdagangan internasional. Untuk pelajaran selanjutnya mudah-mudahan diskusi kelompok kita akan lebih aktif dari sini ya. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Berikan tepuk tangan untuk kita sendiri. Kita ambil kesimpulan ya. Hambatan untuk melindungi produk dalam negeri ini disebut proteksi. Kota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah. Nah, ada beberapa konsep di dalam perdagangan internasional. Yang pertama, ekspor. Apa itu ekspor? Barang keluar. Yang kedua, setelah ekspor, ada orangnya kan? Namanya adalah eksportir. Orang yang melakukan ekspor. Perdagangan ekspor. Yang kedua, impor. Apa itu impor? Barang yang masuk dari luar ke dalam negeri. Orang yang melakukan apa namanya? Importir. Importir. Yang berikutnya apa? Politik dumping. Artinya apa? Politik dumping
jumping. Siapa tadi yang menjelaskan itu? Harya. Politik jumping. Politik dumping merupakan kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Iya. Menjual barang lebih murah di luar negeri daripada di dalam negeri. Yang berikutnya apa? Kuota. Kuota. Kuota apa tadi? Jumlah barang yang diimpor. Yang berikutnya apa? Tarif. Tarif itu apa? Bea atau pajak. Artinya apa? Untuk impor dikenakan pajak yang tinggi, untuk ekspor dikenakan pajak yang rendah, ya kan? Yang terakhir apa? Proteksi, yaitu melindungi barang dalam negeri. Soal post test dibuka dulu grup WA. Sudah dikirimkan soal post test ke grup WA, ya. Silakan dikerjakan. Waktumu bisa 5 menit? Oke, kerjakan. Buka handphonenya grup WA kita ya. Sudah dikirimkan soal post test. Yang membawa HP silakan dibuka handphonenya. Yang tidak membawa HP silakan dilihat soal kawannya. Tuliskan nama dan jawabannya. Nanti di akhir pembelajaran dikumpulkan sama ibu. Sudah? Oke, waktu 5 menit kasih ya. Silakan. Ibu tunggu 5 menit. Materi selanjutnya tolong dibaca bukunya ya, yaitu tentang ekonomi kreatif. Tujuannya apa? Agar kita nanti bisa lebih lancar untuk melaksanakan proses belajar mengajar ya. Semua membaca bukunya di rumah. Sudah kan? Hari ini kita tutup pembelajaran untuk saat ini. Ibu akhiri. Selamat pagi.